welcome to our online service. Nah, gimana kabarnya semua? Kakak percaya kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami memulai ibadah, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Enjoy the service. Hai adik-adik Gekes di rumah, jumpa lagi dengan Kak Marta dan Kak Aileen di ibadah online kita minggu ini. Kalian tahu gak sih, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di padang. Yuk ikuti kakak bersama-sama yuk. Yuk. Kita nyanyi sama-sama, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Kita bikin pelangi ya. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan sama-sama, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku. Yes, haleluya. Kailin, di firman Tuhan dikatakan loh, kalau Tuhan itu sayang banget sama kita. Iya kak, yuk kita nyanyi bareng-bareng Jesus Loves Me. Yuk, ikuti gerakan kakak ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi ya adik-adik, kita mau katakan sama-sama, yes, Jesus loves me. Adik-adik siap? 1, 2, 3, say
Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik bisa nyanyi lebih keras? Yes, Jesus loves me. Lebih keras lagi dong. Yes, Jesus loves me. Good. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Yeay. Wah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau kasihkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Karena adik-adik tahu Tuhan itu Bapa yang sayang banget sama kita. Yuk kita siapkan hati kita mau nyanyi lagunya sama-sama. Kita mau nyanyikan Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Katakan, dan ku percaya. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu, dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku, Engkau dalamku, dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Katakan, ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Kita ulang lagi, katakan, kerinduanku, kami ingin tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalammu. Saya ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Kita sembah Tuhan sama-sama. Oh, ku mau sepertimu Tuhan. Haleluya. Yes Lord, kasihmu Tuhan melimpah buatku. Kami mau kasih Engkau Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan. Haleluya Tuhan.
kami serahkan hidupku, kami serahkan hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Kita katakan sama-sama, ubah hatiku. Kita mau Tuhan ubah hati kita sama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu Tuhan, biar mataku seperti matamu. Pancarkan, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Katakan ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, mata kami seperti mata-Mu Tuhan, memancarkan kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami punya hati seperti hati-Mu yang tulus, yang tak suka marah, yang tak suka mengatakan hal-hal yang buruk. Kami mau Tuhan hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, biar Engkau masuk dalam hati kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, biar benih firman-Mu bertumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah lebat. Sehingga kami Tuhan jadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Nah, senang sekali Kak Dian bisa menyapa adik-adik lagi di rumah. Saat ini mungkin ada yang ikuti ibadah kita pakai handphone, mungkin ada yang pakai laptop. Wah, luar biasa. Ya, oke. Kak Dian hari ini akan cerita tentang suatu bangunan. Nah, sudah lama nih kita nggak jalan-jalan ya. Tapi terakhir Kak Dian lihat itu di sebuah film. Ada gedung yang sangat tinggi, ada juga gedung yang rendah. Nah, gedung ini kok bisa tinggi seperti itu ya? Nah, ternyata gedung itu bisa tinggi, itu karena ada dasarnya yang dalam sekali. Jadi dasarnya itu kuat. Nah, kalian jadi teringat di Alkitab itu Tuhan Yesus pernah bercerita tentang suatu bangunan itu yang penting adalah bangunan dan dasarnya. Jadi kalau kita bangun sesuatu itu dua yang harus kita perhatikan, yaitu bangunan dan dasar. Oke, kita akan lihat ya ceritanya di mana. Silakan dibuka Alkitabnya, disiapin. Oke, Kak Diana akan tunggu. Yang belum? Ya, silakan dibuka. Kita akan buka ceritanya dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-6. Sudah ketemu? Ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Sudah ketemu semua? Baik, kita akan baca sama-sama ya. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Wow. Tuhan Yesus mengingatkan pada kita melalui satu perumpamaan, yaitu bangunan dan dasarnya. Loh Kak, dasar itu nggak kelihatan Kak, betul. Tapi kalau dasarnya itu di dalam kita nggak bisa lihat, jadi semakin tinggi bangunan, maka dasarnya juga semakin dalam. Di sini Tuhan Yesus ngasih dua macam dasar. Yang pertama, dasarnya batu. Yang kedua, dasarnya pasir. Batu sama pasir kuat mana? Ya, kuat batu. Ya, jadi kalau kita membangun di atas pasir, itu jangankan air bah, air biasa saja pasti sudah ikut pasirnya. Ya, pernah lihat di pantai ya. Jadi kalau kita lihat pasir itu ngikut semua. Tapi begitu kena air, batunya ikut enggak? Enggak. Ya, jadi batunya enggak ikut karena batu itu berat, batu itu kuat. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita itu saat kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu sama seperti orang yang meletakkan bangunannya, mendirikan bangunannya di atas batu. Jikalau kita mendirikan bangunan kita di atas pasir, itu sama orang yang dengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Jadi saat banjir itu datang, maka bangunannya roboh. Nah, kita semua ini adalah orang yang membangun apa? Membangun hidup kita. Hidup kita dibangun dari apa? Dari firman Tuhan. Nah, di sini ada dua poin yang mau Kak Dian sampaikan. Yang pertama adalah mendengar dan melakukan. Listen and do. Katakan sama-sama. Listen and do. Nah, yang pertama listen. Nah, ini Kak Dian punya center. Nah, semuanya pasti punya center ya. Nah, ini Kak Dian pinjam kemarin karena punya Kak Dian rusak. Nah, ini harusnya kalau nyalakan tinggal tekan on off-nya. Kok nggak nyala ya? Kok nggak nyala ya? Gimana nih? Oh iya, si Tapan Hari dia pernah kirim cara menyalakannya. Dia kirim video. Oh iya. Ya, Kak Dian lihat dulu ya. Kita pasti Kak Dian dengerin. Kapan Hari pernah ini kok nggak bisa nyala, kenapa ya? Oke, Kak Dian dengerin dulu. Halo bro. Oke. Nah, kalau kamu mau pakai senter itu, kamu harus on-kan dulu senternya. Tapi sebelum kamu on-kan, kamu pastikan juga kalau baterainya sudah ada 2 dan nggak terbalik. Oke? Kalau baterai sudah ada 2 dan nggak terbalik, kamu on-kan, dia pasti nyala. Oh iya. Jadi lihat baterainya. Ini baterainya ada. Oh, cuma 1. Berarti kurang 1. Ya. Oke, ini ada lagi. Baterainya 2 dan tidak boleh terbalik. Ya. Jadi gini ya harusnya ya. Oke, dipasang. Nyalakan. Wah, nyala. Wah, nyala. Wah, iya. Nah, jadi seperti itulah kita mendengarkan. Saat kita mendengarkan, kita harus dengan sungguh-sungguh bahwa yang kita dengarkan itu supaya senter tadi bisa bekerja dengan baik. Jadi baterai aja yang 2 kurang 1 nggak bisa nyala. Terus kebalik aja nggak bisa nyala tadi. Ya. Nah, oleh karena itu penting untuk kita bisa mempunyai telinga yang mendengarkan dengan baik. Di kitab Wahyu mengatakan di Wahyu pasal 2 ayat 7 tentang mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Nah, coba dipegang telinganya 2. Kita masih bisa dengar dengan baik. Oke. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan. Oke, katakan sama-sama. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi penting saat kita mendengarkan itu sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar lewat. Nah, kalau sekedar lewat tadi seperti senter tadi. Kak Dian nyalain tapi nggak nyala karena baterainya kurang 1. Ya, jadi kalau kita mendengarkan harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
Nah, ini ada satu contoh lagi. Ada namanya Alek. Di rumahnya Alek sama adiknya. Sama adiknya ada mama dan papa. Tibalah waktu makan malam. Di situ sudah disediain sama mama, ada makan, ada sayur, ada nasi, ada ayam goreng. Nah, siapa yang suka ayam goreng? Wah, di situ mama sudah bikin 4 ayam goreng. 1 buat papa, 1 buat mama, 1 buat adiknya, dan 1 buat Alek. Nah, Alek waktu itu karena lihat, wah ada ayam, dimakan. Nah, giliran makan dipanggil sama mamanya. Ayo Alek sama ini adiknya, ayo makan. Ya, ayo taruh dulu Alek, ayo ajak adiknya makan. Ya, begitu dimakan, siap di meja makan, dilihat, loh, ayamnya kok tinggal 3. Nah, ayamnya kok tinggal 3. Jadi Alek bingung, aduh gimana ya? Ini kalau aku ngomong, aku pasti dimarahi. Tapi kalau nggak ngomong, yang makan aku. Nah, Alek bingung, sambil bingung, mamanya menjelaskan, ya udah, ini berarti sudah ada yang makan 1. Berarti kalau sudah ada yang makan 1, nanti bagiannya sudah nggak dapat ayam ya. Akhirnya Alek, dia bingung. Terus dia ingat apa yang pernah didengar waktu ibadah-ibadah online di Eagle Kid. Oh iya, kita harus jujur. Nah, Alek mulai berani. Ya udah, akhirnya dia berani berkata, aku sudah makan 1. Nah, akhirnya mamanya bilang, oh ya sudah, kalau kamu sudah makan 1, enggak apa-apa, berarti kamu makannya enggak pakai ayam lagi. Nah, itu yang kita bisa contoh sama Alek. Jadi begitu dia dengar cerita di ibadah online, dia mendengar bahwa kita harus jadi anak Tuhan yang jujur. Nah, dia dengar, nggak hanya dengar, tapi dia melakukan. Nah, seperti apa yang firman Tuhan katakan tadi, setelah kita mendengar, kita harus mau melakukan. Nah, kayak gitu, ikuti kajian ya. Listen and do. Ya, yang kedua adalah do atau melakukan. Di sini dikatakan di kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, penting kita untuk mendengar firman Tuhan itu harus mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu harus. Tapi yang lebih penting, supaya hidup kita ini seperti bangunan yang kokoh, kita harus melakukannya. Jadi setelah kita dengar seperti hal tadi, kita dengar baik-baik, kita ingat, kita lakukan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang sudah dikatakan firman Tuhan, kita jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Jadi tidak hanya didengar, tapi juga dilakukan. Seperti itu. Nah, misalnya suatu kali Kak Dian dapat undangan makan. Wah, siapa yang suka makan? Nah, makan-makan lagi ya. Kali ini undangannya begitu mewah. Makanannya itu satu meja besar. Nah, ada ayam, ada ikan, semuanya sayur lengkap. Begitu datang, Kak Dian lihat, ini boleh dimakan nggak ya? Boleh dimakan semua enggak ya? Nah, akhirnya dikatakan, semua yang ada di meja ini boleh dimakan. Wah, kalau dengar seperti itu, harusnya langsung makan, enggak usah ragu-ragu ya. Ambil satu-satu, ditaruh di piring, kurang, ambil lagi, boleh. Nah, jadi begitu ada perintah atau seorang yang mengatakan bahwa semua di meja boleh dimakan, kita enggak boleh ragu-ragu. Nah, seperti kata firman Tuhan tadi. Jadi kalau kita sudah mendengar bahwa itu adalah perintah Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh ragu. Kita harus melakukannya. Nah, disitulah kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita bisa menjadi anak Tuhan yang hebat. Kita seperti kita membangun rumah, yang kalau rumah itu kena badai, kena banjir, kena air bah, kalau firman Tuhan katakan ya, air bah itu rumahnya nggak bakal hancur. Nah, siapa yang di sini pengen punya rumah yang kuat? Oke, kita akan tutup dengan doa. Ya, kitabnya boleh ditutup dulu. Kita tutup dengan doa. Kita mau berdoa, mengucap syukur dan meminta Tuhan agar rumah kita menjadi rumah yang kuat. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang kuat. Mendengar
dan melakukan firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Oke, itu kalian ya. Tangan kiri diangkat, aku siap berdoa. Sekali lagi ikuti, aku siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar banyak tentang firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami ingin menjadi seperti orang yang bijaksana, orang yang pinter, yang membangun rumahnya di atas batu. Hingga saat badai itu datang, pencobaan dan ujian itu datang, kami kuat dan rumah kami tetap berdiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mendengar dengan baik, kami mengingat setiap firman-Mu dan kami bisa melakukan semua firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hari-hari kami ke depan kiranya Tuhan kami boleh menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik angkatlah dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Bapa di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan Kau melihat setiap tangan-tangan adik-adik yang terangkat di rumah dimanapun mereka berada. Saat ini kami berdoa kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai, penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai adik-adik kalian dimanapun mereka berada, menjadikan mereka menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ibadahnya udah selesai nih. Gimana? Apa yang kalian dapat hari ini? Kakak percaya kalian pasti mendapat sesuatu yang baru. Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan ya. See you next week and God bless you. Bye-bye.